di YouTube supaya nanti bisa dipakai untuk pengulangan-pengulangan. Jadi kita akan sekali lagi mohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa ya. Allah pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami, yang sudah menciptakan kami, Engkau ingin kami hidup di dalam kemenangan, di dalam kemuliaan, dan di dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Tapi kami tahu kami manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga kami butuh pertolongan Tuhan. Kami saat ini datang memohon pertolongan Tuhan supaya materi yang kami pelajari dari penulis yang sangat baik boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan memberkati setiap orang yang belajar melalui Zoom, nanti melalui YouTube. Urapi berkati hambamu yang membagikan dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan kiranya dipermuliakan. Roh Kudus bekerja mengurapi, memakai, memberkati kami semua, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran, dan boleh hidup kami menjadi terang-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Bila kami, ketika kami mengikuti materi ini, kami tidak akan sama lagi Tuhan ketika kami sudah mendengar dan sebelum mendengar. Karena Roh Kudus berkarya mengubah hidup kami, pikiran kami secara dahsyat dan luar biasa. Ya, mohon berkat-Mu demi Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Sungguh satu kehormatan Bapak Ibu boleh hadir pada saat ini. Ya, terima kasih. Ya, salam kenal ya. Silakan. Tidak apa-apa, boleh off kamera. Saya ingin membagikan materi yang saya percaya ini memberkati saya dan saya percaya ini akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Karena materi ini adalah materi yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tentang pikiran, tentang bagaimana menguasai pikiran kita, ya. Oke. Materi ini saya minta bantuan notebook ya dan Kimi AI untuk menolong dalam membuatkan. Jadi kita mau melihat ya persoalan-persoalan yang ada, Bapak Ibu ya. Buku ini ditulis oleh Max Lucado ya, Tame Your Thoughts. Kendalikan pikiranmu, kuasai pikiranmu ya. Ditulis di tahun 2025, sangat baru sekali ya. Kalau kita boleh melihat pergumulan-pergumulan kita ini di dunia masyarakat. Tadi saya melihat sebuah YouTube, ini ada kisah LGBT ya, di seorang wanita yang belajar ke Jerman, mencapai PhD, S3, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ikut dance, lalu ini contoh ya, ini contoh saja. Tapi ini betul, ini orang-orang yang ditaruh saya ambil dari Google ya, yang LGBT yang ada pakai benderanya ini. Wanita ini lulusan S3 ya, lalu kemudian bertemu dengan wanita dari Finland ya, lalu mereka berpasangan. Nah, waktu kembali ke China ya papa mama yang ada di China kan konservatif ya, seperti di Indonesia ini masih belum bisa menerima pernikahan lesbian begitu ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang LGBT ya menganggap ini oke hak asasi ya, tapi tentu kita memandang dari iman Kristen ini bukan sesuai dengan iman Kristen ya. Ini percaya kepada kebohongan-kebohongan bahwa
menikah sesama jenis itu hak asasi ya. Nah, yang seperti menikah laki dan perempuan itu kuno ya, artinya itu sudah lampau, sudah artinya ini. Jadi hak asasi sekarang boleh yang laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ya. Jadi dan lain-lain ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini ada kasus lagi perselingkuhan begitu kan. Berkaitan dengan las ya, berkaitan dengan las, hawa nafsu ya kan. Jadi sudah punya pasangan masih menginginkan yang wanita yang lain. Itu pergumulan kita semua, Bapak Ibu ya. Atau yang seorang ada bapak di sini bergumul dengan pergumulan-pergumulan batin ya. Nah, Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa hidup ini sedang di dalam peperangan dua alam, Bapak Ibu ya. Alam alam secara rohani begitu ya. Alam rohani itu artinya ada dua kerajaan yang sedang berperang. Kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu ingin kita hancur, Bapak Ibu ya, mempercayai kebohongan-kebohongan. Sehingga akhirnya pernikahan hancur ya. Kalau Bapak Ibu melihat perceraian itu sangat banyak sekali ya. Di Indonesia pun sudah mencapai bisa per tahun itu 400.000 perceraian, bisa sampai begitu ya. Jadi itu kalau per jam bisa berapa perceraian terjadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu belum lagi gangguan mental ya, rendah diri kah, rasa malu, rasa bersalah ya, yang tidak sehat tentunya. Dan apa namanya ini menunjukkan bahwa iblis itu bekerja ya, memasukkan pikiran-pikiran yang salah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Memasukkan kebohongan-kebohongan. Karena jelas kita bersyukur kepada Tuhan, karya Kristus di kayu salib itu dia sudah karya Yesus Tuhan kita ya. Dia sudah mati di atas kayu salib menang terhadap kuasa dosa, iblis dan maut. Kuasa iblis itu seperti gambarannya seperti ular yang kepalanya dihancurkan ya. Udah hancur pasti tidak membahayakan lagi ya, tidak ada kuasa yang lagi, tetapi ekornya masih bergerak. Itu sebuah penggambaran saja bahwa kebohongannya yang berjalan ya. Dan kebohongan itulah yang menghancurkan kita manusia ini Bapak Ibu ya. Yang menganggap pernikahan LGBT itu oke ya. Padahal itu akan menghancurkan manusia ini ya. Lalu kemudian pikiran-pikiran yang salah itu oke ya di tanpa manusia tanpa tanpa mengerti udah pokoknya terima saja begitu ya. Lalu dampaknya menjadi depresi, dampaknya menjadi eh, masalah-masalah mental ya, dan menghancurkan kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana lalu kemudian jadi bagaimana kita bisa memperoleh solusinya? Ya, nah itu ditulis maka lahirlah tulisan yang ditulis oleh Max Lucado ya, Tame Your Thoughts ini. Ya, kita akan mempelajari pesan-pesan ini ya. Nah, kita mau lihat ya. Jadi kalau menurut ahli itu pikiran itu bisa manusia ini bisa otak kita ini sanggup memproses 70.000 pikiran per hari ya. Jadi pikiran kita ini luar biasa banget ya. Nah, jadi tanpa filter kadang-kadang yang masuk itu pun juga ada 80% pikiran itu bisa bersifat negatif. Nah, itu kita kadang-kadang tidak memfilter ya. Jadi tiba-tiba aja emosi kita kacau, mood kita kacau ya. Nah, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan menciptakan otak kita ini dengan neuroplastisitas ya. Jadi artinya otak kita ini bukan seperti beton begitu yang tidak bisa dibentuk lagi, tetapi
gambarannya seperti tanah liat yang bisa dibentuk lagi, diulang, diedit lagi ya. Pikiran kita seperti itu. Nah, sehingga kita boleh melihat prinsipnya adalah pikiran yang sesuai kebenaran menghasilkan hidup yang benar. Ya. Pikiran yang positif, ya, arti positif ini artinya sejalan dengan kebenaran firman Allah, akan menghasilkan perilaku-perilaku yang positif. Tapi kalau pikirannya ini tidak sejalan dengan firman Allah, maka terjadilah apa ya? Kekacauan-kekacauan ya, kekacauan-kekacauan ya. Pria wanita tinggal bersama ya sebelum menikah untuk menganggap ya kita coba dulu kalau nggak cocok nanti bisa begitu ya. Tapi itu jelas ketika mereka udah berhubungan seks itu merugikan sekali ya, merugikan hamil hamil duluan ya. Jadi masalah sangat banyak dan mereka menganggap itu oke-oke saja ya. Tapi padahal itu dosa ya, jelas setiap dosa tidak pernah membawa kebaikan. Oke, Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu kita berkaitan dengan otak ya. Eh, Kita baca berita, ada ketakutan, konflik ya. Nah, otak kita itu bisa memfilter Bapak Ibu ya dengan kebenaran. Nah, kemudian itu bisa menjadi tindakan. Jadi artinya Bapak Ibu, otak itu menjadi satu ruang yang boleh menyaring fakta-fakta ya. Nah, lalu kemudian kita buat aturan yaitu hanya kebenaran yang boleh ada di meja itu ya. Yang bukan kebenaran kita buang ke sampah begitu. Ini gambaran ilustrasinya ya. Yang informasi yang tidak akurat kita buang ke sampah ya karena itu akan mengundang bencana. Jadi banyak karena kita memiliki sebuah pikiran bukan berarti kita harus memikirkannya. Jadi kita boleh menggantikannya ya, menyisihkannya. Kalau ada pikiran-pikiran yang salah, kita boleh tidak mau memikirkannya, ya. Kita punya otoritas penuh untuk menolaknya. Nah, ini sebuah hal yang baik, ya. Jadi kita punya otoritas mana pikiran yang tidak mau kita pikirkan, mana yang mau kita pikirkan, ya. Nah, Max Lucado memberikan 3 alat. Alatnya ini adalah filter, ya, filter. Lalu kemudian UFO, ya, dengan gambaran apa tuh center ya, penerang identifikasi UFO. Lalu alat yang ketiga ini cabut dan tanam, tanam kembali. Maksudnya apa? Ya, kita lihat satu persatu. 3 alat itu yang pertama itu adalah eh, berpikir pilih-pilih ya, pilih-pilih digambarkan kunci ya itu bersifat pencegahan pikiran ya. Jadi kita menangkap pikiran, menaklukkan kepada pikiran Kristus, begitu artinya. Jadi kita memilih dari pikiran yang puluhan ribu atau ribuan itu masuk dalam pikiran kita pilih yang mana kita ambil, kita taklukkan kepada Kristus, gitu ya. Jadi pikiran yang masuk, ya gambaran kunci itu kita menaklukkan kepada Kristus, sudah itu pikiran itu harus tunduk kepada Kristus Tuhan ya. Lalu nanti kita lihat ayatnya. Lalu identifikasi UFO ini maksudnya apa? Nanti kita akan lihat singkatannya ya. Untruth, kemudian false narrative ya. Nanti kita akan lihat itu digambarkan obor yaitu perlu nanti diterangi. Nah, ini ketika kita pikiran sedang berlangsung. Nah, ini bersifat ketika kalau tadi itu pencegahan, kalau yang
berpikir pilih-pilih itu adalah pencegahan yang alat pertama. Yang kedua ini ketika sedang berproses, pikiran ini sedang berproses, kita melihat mana yang salah ini ya. Jadi begitu. Kenali pola penipuannya. Lalu yang ketiga ini adalah proses terus-menerus yang kita bisa lakukan, cabut dan tanam kembali ya, pakai scope gambarannya ya. Ekstraksi pikiran, ganti kebohongan dengan kebenaran. Jadi tiga alat ini kita coba memikirkan ya. Ini firman Tuhan yang tadi pilih-pilih itu diambil dari 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi pikiran itu perlu ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Ya, yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ya, jadi pemuritan di sini sebetulnya di sini mau mengatakan kalau ada istilah WWJD, WWGD ya. Nah, sekarang menjadi WWJT ya. What would Jesus think? Jadi pemuritan itu bersifat what would Jesus think? Ya, jadi kami kabel ini itu bersifat pemuritan ya, pemuritan keluarga ya, pemuritan untuk menolong kita belajar bersama-sama. Jadi pemuritan itu artinya berpikir seperti Tuhan berpikir. Berpikir seperti Kristus berpikir. Apa yang Kristus akan pikirkan? Nah, itu yang kita mau pilih. Yang bukan pikiran Kristus, misalnya nih, pikiran jahat, percabulan. Kita katakan stop, no, saya nggak mau. Saya mau hidup kudus. Ya kan? Karena pikiran itu akan masuk di dalam pikiran kita, Bapak Ibu ya. Dan pikiran-pikiran yang lainnya ya, itu salah satunya. Nah, lalu yang Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis ya. Jadi Tuhan ingin kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Salah satunya adalah ketopong keselamatan ya, bahwa kita sudah diselamatkan, ikat pinggang kebenaran ya, baju sirah ya, iman ya, kaki yang berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil dan seterusnya tentang senjata Allah ini sudah diberikan tinggal kita pakai Bapak Ibu ya. Kemudian Yakobus 1 ayat 21 sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah, ini artinya cabut, buanglah segala sesuatu yang kotor ya. Cabutlah ya kalau istilahnya dia cabut cabut kejahatan yang begitu banyak itu. Lalu tanamlah ya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Jadi kita tanam firman yang setiap minggu kita dengarkan, yang hari ini sudah kita dengarkan di gereja, yang saat ini kita sama-sama belajar ya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi yang pertama pilih-pilih, yaitu gambaran gembok itu untuk supaya kita menaklukkan pada Kristus, kita disatukan dengan pikiran Kristus ya. Kemudian apa itu namanya scope ya, ini scope ya. Tadi kemudian lampu senter itu kita menerangi UFO tadi itu ya, bukan UFO itu bukan unidentified flying object, tapi sebuah singkatan saja ya. Eh, Kalau saya buat pesannya hari ini ya, Bapak Ibu boleh lihat materi ini hanya fokus ke sini saja ya. Pilih-pilih, cari, cabut dan tanam. Pilih-pilih ini pikiran mana yang boleh masuk dalam pikiran kita. Cari itu cari yang salah, ya. Cari pikiran yang salahnya apa, ya. Pikiran kita ini ada yang masuk nih.
cari yang salahnya, Pak, ya. Jadi kalau emosi kita kacau, itu emosi itu menjadi penunjuk Bapak Ibu ya. Ada sesuatu nih yang masuk nih, musuh masuk nih ya. Rumah saya pernah kemasukan ular. Lalu kemudian ada bunyi kresek, 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 ular weling Bapak Ibu ya. Kresek, 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 anak saya kasih tahu saya turun dan saya bunuh ularnya ya. Ular itu hampir juga membunuh saya juga ya, karena dia serang, saya pukul dengan palu ya. Udah pakai yang panjang, tapi dia tetap bisa berkelit, bisa menyerang ke saya ya, meskipun ularnya itu kecil, tapi dia weling, yang katanya weling ya, hitam putih itu katanya itu belasan kali beracun daripada ular kobra. Nah, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu ya, kebohongan dari iblis Bapak Ibu ya, melebihi racun dari ular weling ini Bapak Ibu. Orang yang kena ya sudah akan hancur hidupnya ya, akan dirugikan. Nah, ini pakai kata pica, cat. Nah, ini saya senang dengan kata pica. Ini ada Bapak Ibu kalau orang Manado ya, pica itu artinya pecah. Ya, bikin pica itu kepala ya, artinya bisa pecah itu kepala ya. Nah, ada tarian pica-pica ya. Yang ini pica ini maksudnya gambarannya iblis itu datang untuk buat pica, Bapak Ibu ya. Pica itu hancurkan. Hancurkan damai kita, sukacita kita, kasih kita, keharmonisan rumah tangga kita, kedamaian pikiran kita, hancurkan keuangan kita, hancurkan macam-macam yang pelayanan relasi yang baik di gereja, yang tadinya baik jadi rusak, begitu ya. Iblis ingin buat pica, Bapak Ibu ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah, ya, kita mau hadapi pica itu dengan pilih-pilih, ya, pikiran mana yang boleh masuk, cari yang salah, ya kan, cabut dan tanam, ya, cat, cat kita terus mengecat, Bapak Ibu ya, dalam hidupan ini kita mau membangun, terus hidup kita mau jadi bagus, ya, dicat dengan kasih karunia Tuhan. Ini penggambaran saja supaya kita mudah nangkep, mengingat aja ya. Jadi ini saya berikan ilustrasi-ilustrasi saja ya. Jadi cabut dan tanam artinya pikiran salah diambil ganti dengan pikiran yang benar. Sebetulnya ini alatnya ya, tapi dia bisa dipakai untuk segala macam masalah. Ya, jadi udah tiga alat ini ya, kita memperdalam alat ini, setelah itu nanti lihat kasusnya, kasus per kasus ya. Jadi saya tidak bisa per per bagian secara mendalam, Bapak Ibu, misalnya tentang rasa bersalah dan malu, misalnya itu diperdalam sekali, jadi tidak, jadi hanya melihat secara garis besar, mungkin ada satu yang agak sedikit dalam gitu ya, nanti kita coba melihat bagaimana ini. Yang penting adalah pica dan catnya ini untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan peperangan rohani kita melawan kebohongan-kebohongan yang iblis mau tanamkan ya. Saya pun terus berperang ini. Panggilan picat ini adalah panggilan saya seumur hidup sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya saya pun masih bisa ada pikiran-pikiran salah, kebohongan-kebohongan salah yang saya percayai, dan itu membuat hidup saya tidak seperti yang Tuhan mau. Ya masih, saya mengakui masih ada dan saya berjuang Bapak Ibu. Kita bersama-sama berjuang mencari, terus mencari, pilih-pilih ya, terus cari yang salah, cabut dan tanam gitu ya. Oke, yang jelas kalau dari persoalan saya dulu Bapak Ibu, saya seorang dulu itu seorang yang tidak berani ya kalau suruh bicara seperti ini, saya tidak punya keberanian begitu ya. Karena harga diri saya lemah, citra diri saya jelek, tapi dengan
mengerti kebenaran ya, Bapak Ibu, melihat diri saya berharga di mata Tuhan, saya bisa untuk membagikan materi ini. Saya bisa melayani pelayanan kabel ini ke apa itu namanya keluarga aktif belajar ini ya, membagikan buku-buku, lalu yang akan berkaitan marriage, family, ya, personality, kehidupan untuk terus mental health begitu. Sambil saya terus belajar begitu. Jadi artinya Bapak Ibu, ini pica cat gitu. Jadi ini pesannya yang Bapak Ibu ingat ini ya, nanti yang lain itu bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Ada beberapa kasus atau beberapa persoalan yang dibagikan oleh penulis. Nanti kita coba lihat secara cepat. Nah, ini penjelasannya ya. Alat pertama berpikir pilih-pilih ya. Kalau dalam bahasa Inggris yang dipakai itu practice picky thinking. Tidak semua pikiran kita perlu perhatikan ya. Jangan berikan semua pikiran itu kursi, meja di mental untuk meja mental kita ya. Berikan kursi untuk dia merenungkan, untuk dia di situ ya, untuk apa itu terus direnung-renungkan ya. Nah, pikiran yang salah jangan beri tempat. Kursi itu di, tidak diberikan kursi dan suruh keluar begitu ya. Kalau ibaratnya ada seseorang yang tidak baik ya, tidak baik membawa kerugian dalam hidup kita, kita tidak bukakan pintu begitu ya. Berarti kan kejam. Iya Bapak Ibu, kita kalau seperti itu gambaran ular itu Bapak Ibu ya, mungkin gambarannya ular weling yang masuk, tentu saya tidak akan biarkan, ayo masuk, nggak apa-apa ya. Nanti dia menggigit anak, istri, anak-anak saya atau istri saya, mereka akan meninggal dan seterusnya ya. Tentu saya tidak akan biarkan ya. Nah, jadi kalau kita mau sehat juga kita harus pilih-pilih mana yang boleh masuk ke rumah kita ya. Nah, uji setiap pikiran dengan firman Allah ya. Contoh Bapak Ibu ya tentang keselamatan saja ya. Kalau ada yang mengatakan selamat itu lewat Yesus plus perbuatan baik. Tidak cukup Yesus saja, harus ada perbuatan baik. Nah, itu konsep tidak sesuai firman ya. Karena firman Tuhan Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman ya. Itu bukan hasil usaha kita tapi pemberian Allah. Ya, jadi kalau kita bisa selamat itu karena anugerah Allah ya Bapak Ibu. Jadi artinya kita sehingga kita tidak menerima. Kenapa kita pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya? Karena kita tahu keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Kita mau percaya keselamatan itu karena karya Kristus, anugerah Allah ya. Ketika kita boleh terima iman percaya kepada Kristus, ini anugerah Allah yang besar. Nah, karena itu kita pegang ini ya. Jadi kita tidak akan melepaskan ini karena ini bicara keselamatan Bapak Ibu ya. Sehingga kita boleh percaya kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Nah, tentunya tidak hanya masalah ini saja, tetapi dalam pikiran-pikiran yang lainnya kita juga perlu menguji dengan firman. Karena firman Tuhan, Alkitab itu standar tertinggi ya. Jadi kalau ada teori-teori yang melawan firman Tuhan ya, atau kitab-kitab lain melawan firman Tuhan ya, kita mau mengatakan itu palsu, itu tidak benar ya. Kalau yang mengatakan Yesus itu adalah manusia saja ya, dia nabi saja, ya kita menolak. Ya, kita menolak ajaran itu. Itu berarti sesat ya. Kita menolaknya. Silakan orang lain mau percaya itu silakan, tapi kita mau percaya firman Allah itu ya. Jadi artinya kita percaya ketika saya terima Kristus, saya sudah diselamatkan. Itu
adalah harta yang terindah yang Tuhan sudah berikan, ya Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada keselamatan yang luar biasa itu, Bapak Ibu, ya. Jadi di dunia ini apa yang bisa dibandingkan dengan keselamatan itu? Apakah harta? Ya, kalau kita kaya, kita mati masuk neraka juga nggak ada gunanya harta itu. Apakah gelar? Apakah pandangan orang? Ya, dibandingkan oleh keselamatan itu semua itu adalah tidak berarti, Bapak Ibu, ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan dia merelah mengenal Kristus dan menganggap yang lainnya itu sampah, Bapak Ibu. Kita perlu melihat monitor pikiran kita, ya. Karena bawaan pikiran kita ini bisa bersifat label diri yang negatif, kritik, prasangka, ya. Saya bertemu seseorang yang barusan dari Papua, pelayanan misi di sana, ya. Di daerah-daerah pegunungan, pelayanan di sana itu orang dari luar, pelayanan dari sana itu dilihat sebagai tidak tidak terlalu bisa diterima dengan enak begitu ya. Nah, seperti itu ya, prasangka-prasangka itu muncul. Tunggu setelah relasinya baik, lama begitu baru kemudian bisa dipercayai. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, ya. Artinya bawaan itu bisa terbawa ya karena ada peristiwa-peristiwa trauma masa lalu. Nah, prasangka itu terus jalan begitu. Nah, seperti itu ya. Ya, saya dulu tidak seperti sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Sekarang ini udah banyak Tuhan memerdekakan saya sehingga saya bisa seperti saat ini, ya. Semua kasih karunia. Viktor Frank di kamp konsentrasi, ya, dia melihat ada banyak orang yang meninggal, Bapak Ibu, ya. Ya. Tetapi Viktor Frank itu di situ dia belajar satu hal, kebebasan yang terakhir itu adalah memilih sikap. Ketika semua barangnya diambil, Bapak Ibu, ya. Bahkan orang yang disayangi itu dibunuh, ya. Viktor Frank ini seorang Yahudi yang masuk di kamp konsentrasi dari Jerman waktu itu, ya. Ada jutaan orang yang meninggal di kamp konsentrasi. Viktor Frank melihat, Bapak Ibu, ya, ada orang-orang yang bisa bertahan. Ada orang-orang yang tidak bisa bertahan. Salah satu penelitiannya adalah sikap, Bapak Ibu, ya. Viktor Frank memilih ketika semuanya diambil. Tapi kalau dia memilih berbahagia, nah, pilihan berbahagia ini tidak bisa diambil oleh tentara Jerman yang waktu itu menganiaya, ya. Nah, bukankah dalam hidup kita ini kita juga memilih, Bapak Ibu, ya, memilih pikiran kita, ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu sekarang ini kisahnya seperti Rasul Paulus, ya kan, masuk penjara bersama Barnabas, ya, udah melayani Tuhan masuk penjara tetapi di dalam penjara dia memuji Tuhan. Loh, malah bersuka cita, ya kan? Oke. Blokir pikiran negatif, ya. Seperti memblokir email atau WA-WA yang merugikan, ya, kita blokir. Nah, seperti itulah gambaran kita blokir yang salah-salah, ya. Tawan semua pikiran kepada pikiran Kristus, ya, yang tidak sesuai kita buang. Tanyakan, what would Jesus think? Ya, pikiran yang kecemasan, blokir Bapak Ibu, ya. Pikiran rasa tidak aman, penyesalan yang salah, ya. Bukan yang benar, yang bukan dari Tuhan, ya. Kita blokir yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi kita hidup ini sudah sangat singkat, Bapak Ibu, ya. Kita mau mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal yang benar saja, ya. Nah, kalau Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan layak dipuji. Jadi artinya pikirkan itu saja. Yang tidak benar, jangan
dimasukkan dalam pikiran kita ya. Jangan direnung-renungkan. Artinya bukan berarti kita tidak boleh berpikir ini benar, tidak benar, kita mengerti, bukan. Tetapi kalau pikiran itu tidak benar, ya, contohnya saya berharga itu kalau saya kaya, itu nilai diri saya. Kalau saya kaya, kalau saya pakai mobil yang terbaru, terbaik, itu nilai identitas saya. Nah, ini benar tidak dari kacamata firman? Nah, kalau itu salah kita terus pikirkan, ya, akhirnya kita akhirnya berusaha mencapai mobil yang paling paling mahal kita bisa beli. Ternyata Bapak Ibu ada orang yang pakai mobil lebih baik lagi, lebih mahal lagi. Lalu kita tidak lagi bisa menghargai diri sendiri. Nah, loh, kan? Kita percaya kebohongan mau sampai mana, ya? Mau sampai mana kita beli mobilnya, ya? Ini contohnya saja. Kalau nilai diri kita itu berdasarkan harta yang kita miliki, itu ya. Nah, jadi artinya pilih memilih pilih-pilih ya, pica tadi pi itu ya. Pilih-pilih itu artinya kita itu sebagai pengatur lalu lintas udara, Bapak Ibu ya. Ini ilustrasinya. Jadi mana pesawat yang boleh landing, mana pesawat yang tidak boleh landing. Ya, kalau pesawat yang bukan dari kebenaran kita tolak. Ya, pesawat yang dari Tuhan ya ini sebuah penggambaran saja ya. Pesawat yang memang punya izin ya, punya sesuai kebenaran boleh landing. Nah, ini gambaran kita menjadi pengatur. Yang ke alat kedua itu UFO ya Bapak Ibu, identifikasi UFO mental. Artinya UFO itu U itu untruth. Identifikasi Bapak Ibu ya dengan center itu ya, center firman Tuhan. Kebohongan itu apa? Contoh kebohongan yang mengatakan saya tidak berharga. Itu untruth. Lalu kemudian F-nya false naratif, ya, narasi palsu, ya, kebohongan yang menggali parit di otak kita itu akan menjadi identitas atau kaset yang terus berputar, ya, lalu akhirnya mengatakan karena saya nggak berharga, wis orang itu membenci saya, semua orang membenci saya, semua orang meremehkan saya, semua orang tidak senang dengan saya. Nah, itu bisa menjadi narasi yang palsu, ya, false naratif. Lalu kita akhirnya menjadi overreaction, Bapak Ibu ya. Kita menjadi eh, tindakan kita menjadi tidak proporsional. Ya. Kita menjadi tidak berani keluar rumah, ya, tidak berani ketemu orang. Nah, ini ya. Jadi kita mengisolasi diri dari dunia, dari orang lain. Nah, kalau begini kan, ya, ini kan merugikan, Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita temukan adalah pikiran salahnya mana, ya. False naratifnya diubah, overreactionnya di kita mengubah UFO ini ya, menemukan UFO ini, pikiran yang salah ini, kita menggantinya ya. Contohnya Max Lucado itu dulu punya anjing ya, yang kemudian pagarnya dikasih listrik mematikan. Sorry, listrik ada listriknya. Lalu suatu waktu listrik sudah dimatikan, anjing ini boleh pergi, tapi dalam pikiran anjing ini, wah itu pagar itu ada listriknya. Nah, jadi artinya kita perlu menabrak Bapak Ibu ya. Pagar itu hanya ilusi ya. Jadi artinya sebuah penggambaran mungkin ada kebohongan-kebohongan yang ditaruh iblis, yang benteng-benteng yang ditanamkan oleh iblis Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kita perlu cari dan perlu ganti. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan sedikit lebih cepat. Ya, artinya kebohongan untruth itu ya dari setan bisa berupa kebohongan terang-terangan, ya, asumsi salah, ya. Contoh tidak ada yang menyukaiku, iblis menanam benih keraguan seperti pada Hawa, ya. Eh, semua buah itu apa itu buah yang di kamu buah di tengah-tengah itu boleh kamu makan, ya. Nah,
yang di sekitarnya jangan dimakan, dibalik sama iblis kan. Nah, akhirnya Hawanya ragu, ya lalu Adam dan Hawa itu harusnya Adam itu mengatakan, tidak Hawa, ya, ini tidak boleh, Tuhan sudah beritahu saya, kita tidak boleh makan buah yang di tengah-tengah ini, yang lain itu banyak sekali kita bisa makan. Nah, tetapi Adam diam Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya jatuhlah dalam dosa dan berdampak sampai kepada kita semua. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Adam dan Hawa ya Bapak Ibu. Kita semua juga orang berdosa, bertanggung jawab dengan dosa-dosa kita ya. Narasi palsu itu pesan yang terus diputar di dalam pikiran kita ya. Cara kita melihat dan berbicara pada diri kita itu ya. Abraham Lincoln pernah mengatakan pada dirinya sendiri, aku adalah orang paling sengsara. Nah, jadi kebohongan itu jika dibiarkan akan menjadi identitas Bapak Ibu ya. Jadi kebohongan-kebohongan itu Bapak Ibu kalau dibiarkan itu akan menjadi seperti kebenaran akhirnya ya. Ada genosida, pembunuhan terhadap sebuah bangsa itu ya kalau kebohongan itu diberitakan terus-menerus ya. Zamannya Hitler itu mengatakan kita kaum Aryan, orang Yahudi itu layak dibinasakan. Akhirnya Bapak Ibu dari bukunya Hitler itu ya, yang tipis main ya, itu banyak orang Yahudi meninggal ya karena kebohongan Bapak Ibu ya. Nah, bukankah kebohongan itu kita juga bisa percayai Bapak Ibu ya? Ya, saya ingat waktu masih kecil Bapak Ibu ya, kebohongan-kebohongan yang saya terima itu dari keluarga ya, misalnya membedakan suku bangsa. Seolah-olah yang keturunan ya, yang tidak keturunan seperti apa. Nah, itu saya sudah mendengarkan yang seperti itu ya. Tapi di dalam Kristus jelas kita mau suku bangsa apapun Bapak Ibu ya, mau Chinese, mau Jawa, mau Batak, mau mana saja Madura, kita saudara seiman di dalam Kristus yang semuanya sangat berharga dan saling membutuhkan. Reaksi yang berikutnya O itu overreaksi ya Bapak Ibu ya. Reaksi berlebihan dari narasi yang salah itu akhirnya contoh ada seorang namanya Bob Bapak Ibu ya ketemu sama eh, Max Lucado ya. Kemudian temannya Max Lucado memperkenalkan, oh Max ini Bob Max ini adalah hamba Tuhan. Lalu kemudian dia langsung overreaksi. Jangan dekat saya, jangan bicara tentang Tuhan pada saya. Waduh. Karena apa? Karena ada pengalaman buruk dia dari orang Kristen yang lain ya, atau dari pendeta atau apa. Akhirnya itu ketemu Max Lucado yang nggak tahu apa-apa, langsung dia overreaksi. Nah inilah Bapak Ibu ya, ketika orang percaya kebohongan, narasi palsu, akhirnya overreaksi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat UFO kita, Bapak Ibu, dan menemukan UFO itu ya. Nah, ini tugas kita seumur hidup ya, menemukan UFO-UFO, unidentified ya, untruth itu ya. Untruth itu, kebohongan itu apa ya, narasi palsunya apa, overreaksinya apa ya. Solusinya ya, hadapi terus misalnya ada kecemasan Bapak Ibu ya di otak kita. Bawa itu ke hadapan Tuhan Yesus. Pikiran yang tidak mau taat usir ya kita yang mengatur pikiran kita ya jadi pica cat ya nah sekarang kita mau lihat catnya ini ya pica pilih ya pilih ca itu apa itu cari ya cari yang salah. Jadi sekarang catnya nih cabut tanam ya cabut artinya apa artinya mencari pikiran-pikiran yang salah tadi itu ya pikiran-pikiran yang salah tidak sesuai kebenaran itu kita cabut Bapak Ibu dan tanam kebenarannya ya ya gambarannya sekop gitu ya dicabut tanam kebenaran apa yang sesuai firman
Ya, karena manusia ini cenderung untuk mengulangi pikiran, mengunyah pikiran-pikirannya seperti sapi memamah biak. Ya, pastikan kita mengunyah yang benar saja. Oke, jadi cabut dan tanam itu ya pikiran yang sehat adalah pikiran yang diisi firman. Cabut gunakan firman seperti skop menggali kebohongan sampai akar ya. Contoh Yesus pun menanggung ke- kebohongan-kebohongan ya, menghadapi kebohongan dari iblis ya. Jika kamu anak Allah, ubah roti. Sorry, ubah batu jadi roti. Turun, kamu loncat dari tempat yang tinggi itu ke bawah, nanti malaikat itu akan turun. Nah, jadi artinya Yesus tahu dia anak Allah, nggak usah harus mengikuti kebohongan-kebohongan itu ya. Jika kamu laki-laki ya, silakan kamu rokok atau pakai drug atau lain-lain ya. Kalau enggak kamu itu bukan laki-laki. Nah, jadi artinya itu kebohongan-kebohongan itu bisa bisa kita sudah dengarkan ya. Jadi kita cabut pikiran-pikiran itu, tanam kembali ya. Meditasi dengan meditasi Alkitab mengisi pikiran bukan mengosongkan. Biarkan firman Kristus diam di dalam kita ya, dalam segala kekayaannya. Jadi ini gambarannya di tam di halaman atau halaman rumah atau di kebun ya, pikiran cabut tanaman-tanaman liar yang akan mengganggu tanaman-tanaman yang tumbuhan yang perlu ditumbuhkan gitu ya. Nah, itu gambaran dalam hidup kita Bapak Ibu. Cabut pikiran-pikiran yang salah, ya. Cabut pikiran-pikiran yang nggak sesuai firman. Tanam firman Allah ya. Tanam firman Allah itu sampai betul-betul berbuah lebat begitu ya. Jadi hidup kita betul-betul mengalami janji-janji firman. Nah, kita akan melihat sekarang di dalam jadi picacat, pilih, cari, kebohongan, cabut, tanam ya. Jadi kira-kira itu yang pesannya. Nah, sekarang ini hanyalah aplikasi-aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh yang ini hanya contoh-contoh, contoh-contohnya saja ya. Jadi contohnya tentang meretas kecemasan, misalnya orang cemas, misalnya ya. Eh, Bagaimana ketika kecemasan itu masuk dalam hidup kita ya? Sekarang kan apa namanya? Seperti kondisi ekonomi sulit, ya. Kemudian dolar naik, ya. Nah, saya dapat apa namanya? Dapat ilustrasi yang baik ya dari Pak Sucipto Speno yang beliau juga dapat dari Pak Tong. Kalau kita berada di sebuah pusaran air begitu ya, dan ini gambaran dunia ini juga ya. Makin lama pusaran itu makin cepat. Kalau kita berada di pusaran itu kita juga akan ikut terputar-putar ya dalam kondisi kebingungan begitu ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini dolar tambah naik ini apa nih ya? Bagaimana kita bisa tetap stabil, tidak ikut putaran-putaran ini ya. Nah, kita harus memposisikan di mana Bapak Ibu. Nah, posisi kita adalah harus berada di tengah-tengah pusaran dari air ini. Ketika kita di tengah-tengah, kita tidak ikut berputar. Nah, gambarannya apa Bapak Ibu? Ketika menghadapi badai kehidupan ini ya, menghadapi pergumulan, menghadapi kondisi-kondisi sulit ya, kita bisa kembali ke tengah-tengah ini. Tengah-tengah itu apa artinya? Artinya di situ kita kembali ke firman, percaya kepada Tuhan ya. Gunakan kalau di sini masukan adalah pakai 3T. Trust God, ya, T ini untuk supaya lebih memudahkan orang hafal ya. Trust God, tell God, thanks God, begitu ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Injilnya. Ya, tell God, ceritakan sama Tuhan pergumulan-pergumulan kita. Serahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita, ya. Thank God, ya.
bersyukur sama Tuhan. Jadi saya sendiri mengalami pertolongan Tuhan Bapak Ibu ya, ketika anak saya baru lulus dari SMA tahun ini, lalu kami apa itu namanya, sebagai orang yang melayani Tuhan, kami terbatas ya dalam keuangan ya. Di anak perlu masuk kuliah, lalu kemudian bersyukur dia bisa ambil yang jalur undangan tidak lulus, kemudian jalur tes ya. Nah, puji Tuhan lulus Bapak Ibu ya. Kami uang tes untuk waktu itu kondisi keuangan memang sulit sehingga untuk tes pun apa namanya untuk ambil formulir pun ya kami pakai kartu kredit begitu ya. Lalu kemudian akhirnya sudah diterima, perlu membayar sekian juta. Ya, kami pun berserah pada Tuhan, ya, trust God, kami berdoa, kami mencari donatur, puji Tuhan boleh tercukupkan, sehingga akhirnya satu semester ini sudah tercover. Nah, ini gambaran Bapak Ibu ya, artinya ketika saya bergumul dalam mengatasi ini, kita bisa trust God, ya, bisa kita bersyukur, kita bisa percaya kepada Allah dan Allah adalah Allah yang bisa dipercayai menolong kita, Bapak Ibu ya. Sehingga apapun kondisi sulit ya, Bapak Ibu ya, ada Tuhan yang sanggup menolong kita, ya. Bukan berarti tidak ada kesulitan ya, bukan itu ya. Badai tetap ada, Bapak Ibu ya. Jadi hidup ini berat, tetap berat ya. Sulit, tetap sulit, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama kita ya. Jadi artinya kita melihat kuasa Tuhan itu di dalam hidup yang sulit, di dalam badai, di dalam kondisi yang berat ya. Justru kita melihat di situ sehingga kita bisa thanks God. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ketika cemas ya, nah kita melihat UFO, menemukan UFO-nya apa, misalnya kebohongan, misalnya segalanya di luar kendaliku. Narasi palsunya akhirnya hidupku hanyalah badai masalah. Ya ini overreaksinya langit runtuh, seolah-olah kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ketika kita menerapkan solusi 3T itu ya, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu ya. Jadi kita boleh hafalkan ayat ini, ucapkan berkali-kali ya. Ceritakan pada Tuhan, tell God ya, berdoa dalam segala sesuatunya. Bersyukur ya, buat daftar ucapan syukur Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu saya melakukan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau meniru, saya punya buku ini yang saya sudah buat sejak saya kuliah tahun 90-an. Jadi saya belajar menulis ucapan syukur saya apa sama Tuhan ya. Berkat-berkat Tuhan apa ya. Tentu buku ini bebas sekali mau ditulis apa saja ya. Ucapan syukur kah, apa saja yang kita anggap baik untuk membawa kebaikan buat kita. Tapi intinya kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan ya. Misalnya mengucap syukur bisa mengisi pelayanan ini dengan pertolongan Tuhan, begitu kan? Nah, itu kan saya perlu mengucap syukur. Oke ya, Bapak Ibu, ini sebuah penggambaran. Nah, sekarang kalau ada persoalan rasa bersalah, ya. Nah, itu otak itu kan 86 miliar sel, Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa tahu itu luar biasa, 86 miliar sel. Nah, itu bisa saling berhubungan satu dengan yang lain. Satu sel itu bisa saling berhubungan ya. Satu sel itu bisa memiliki 10.000 rambut Bapak Ibu ya. Itu saling satu sel 10.000 rambut, satunya lagi rambut-rambut itu saling berhubungan triliunan sampai bingung ngitungnya Bapak Ibu. Apa namanya? Jaringan-jaringan yang di otak kita tuh luar biasa banget ya. Di atasnya triliunan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ngitungnya. Itu di otak kita yang
seperti ini ya, berapa kepal isinya seperti dua kepal tangan aja itu ya. Nah, itu kalau terbentuk pikiran rasa bersalah, rasa malu ya, yang bukan dari Tuhan, itu bayangkan betapa itu akan merugikan 86 miliar sel itu fokusnya hanya untuk rasa malu, rasa bersalah ya, benci pada diri sendiri ya. Nah, tentu rasa malu ada yang benar, rasa bersalah ada yang benar. Kalau kita berdosa, ya kita perlu ada rasa malu, ada rasa bersalah. Tapi Tuhan juga memberikan solusi ya. Kalau kita mengaku dosa kita, ya, kita boleh mengaku ya kepada Tuhan, setuju bahwa ya saya orang berdosa Tuhan, ampuni dosa saya. Ya, dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka di 1 Yohanes 1 ayat 9 dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Nah, kalau boleh dalam praktek ya, tulis di kertas. Ke- Bapak Ibu jika ada persoalan rasa bersalah, tulis di kertas, lalu serahkan sama Tuhan, robek, itu simbol artinya Tuhan tidak mengingat dosa kita ya. Dosa kita udah lunas dibayar di atas kayu salib. Jadi ada kata menarik, Tuhan memiliki tempat untuk dosa-dosamu dan itu bukan di sakumu. Jadi kita tidak perlu bawa-bawa Bapak Ibu ya. Serahkan sama Tuhan. Seperti dari timur sampai barat ya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Nah, itu gambaran artinya kita melawan rasa malu, rasa bersalah ini Bapak Ibu. Saya pernah mengalami ya. Dan siapa tahu Bapak Ibu bergumul dengan ini bisa tertolong. Nah, jadi ada jebakan-jebakan tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua rasa malu. Yang ketiga ini suka berkaitan sukacita ya. Ada orang yang bersukacita itu bersyarat. Kalau saya punya ini. Kalau saya begini-begini. Nah, itu bersyarat. Tapi sukacita ilahi itu ya tanpa syarat Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita ketika kita terima Kristus ya, ini kebenaran ilahinya ya. Ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diampuni dosanya. Itu menjadi sukacita kita. Ya. Kita memiliki Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Firman Allah. Kita menjadi tubuh Kristus, ya, gereja Tuhan, menjadi bagian dari gereja Tuhan. Kita memiliki Roh, Roh Kudus, ya. Kita memiliki kehidupan hidup kekal dan seterusnya. Ya. Eh, jadi bisa pakai metode ABC ya, akses itu evaluasi tingkat sukacita kita, fokus pada apa yang ada, bukan apa yang hilang, ya. Akses sukacita kita bagaimana ini? Belief ya, sukacita kita di tengah badai itu sangat mungkin. Call out, minta tolong, tarik sau Anda ke tempat yang aman. Jadi kita menaruh sumber sukacita kita bukan pada dunia ini yang berubah-ubah ya, manusia kepandaian kita, prestasi kita, tapi pada sesuatu yang tidak berubah ya, karya Kristus itu. Jadi sukacita Yesus itu adalah tangguh, tidak bergantung keadaan ya. Sukacita itu menular. Kalau Bapak Ibu bersukacita, sukacita itu akan Bapak Ibu bawa dalam keluarga ya, seperti flu itu ya. Kalau flu itu kan negatif ya. Kalau sukacita itu kan positif ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu sukacita, Bapak Ibu seorang mama, seorang papa, seorang leader, kalau engkau bersukacita, ya semua orang yang ada di bawah itu menjadi sukacita. Kalau di atasnya itu marah-marah, ya tentu yang di bawahnya jadi tegang semua ya. Jadi nggak nyaman ya. Ya, contoh kalau Bapak Ibu punya bos ya, bosnya itu sukacita ya Bapak Ibu sangat senang sekali ya di sana. Tapi kalau bosnya itu suka marah ya, suka apa namanya tidak ada sukacita ya Bapak Ibu akan terpengaruh menular ya. Jadi itulah bersyukurlah kalau Bapak Ibu boleh sukacita itu tidak bergantung pada bos atau orang lain ya.
dari sukacita karena Tuhan mengasihi kita itu. Jadi, nah yang lain lagi adalah masalah nafsu misalnya ya, hadapi nafsu nafsu seks ya, yang salah ya, seperti contohnya jebakan pornografi, ya kan? Ya dia memicu dopamin dalam diri otak kita ya. Jadi artinya ini tidak sehat Bapak Ibu ya. Jadi dopaminnya yang diangkat, yang dipacu sehingga akhirnya orang menjadi kecanduan, tidak puas lagi ya. Nah, jebakan hawa nafsu ini ya, kalau udah masuk, Bapak Ibu lihat ini faktanya ini fakta-faktanya. 3 dari 5 orang dewasa Amerika di Amerika menonton pornografi. 50% orang Kristen aktif mengakses pornografi rutin. Ya, orang Kristen ya. Pornografi mengubah kimia otak kita, pandangan pada lawan jenis menjadi terdistorsi ya. Jadi kita melihat wanita menjadi untuk pemuasan nafsu kita. Nah, ini kan mengerikan sekali Bapak Ibu ya. Mengerikan sekali. Makanya bisa terjadi seorang ayah memperkosa anaknya, ya, kakak memperkosa saudaranya, dan seterusnya, seterusnya ya. Solusinya apa? Kita melawan hawa nafsu ini ya. Aturan 2 detik ya yang diberikan ini ya. Ini solusinya. Jadi 2 detik langsung mengalihkan pandangan ya. Jadi kalau melihat sesuatu langsung cepat alihkan pandangan. Sama seperti Yusuf yang dicobai oleh istri Potifar, dia lari langsung. Nah, ini bukan lari mendekat ya, bukan berdoa ya sambil ini, tapi lari, lari. Ya, setelah lari berdoa baru. Jadi bukan berdoa sambil melihat ya, kita akan jatuh Bapak Ibu ya. Kita manusia roh penurut daging lemah ya. Termasuk saya juga Bapak Ibu ya. Itu pergumulan kita untuk kita boleh hidup dalam kekudusan ya. Jadi itu godaan sama kita sama-sama di bergu- bergumul. Serahkan anggota tubuh kita pada Tuhan setiap pagi ya, setiap hari. Tubuh ini milikmu Tuhan, aku mau pakai untuk memuliakanmu. Ya. Ganti lingkungan pertemanan yang buruk. Kalau ada pertemanan yang perkataannya porno apa ya kita cari pertemanan yang membangun. Lari pada Tuhan ya, bukan dari dosa. Fokus yang pada yang benar. Jadi artinya di sini kita lari kepada Tuhan Bapak Ibu ya, bukan dengan kekuatan kita lari dari dosa dengan kekuatan kita. Kita akan terus jatuh Bapak Ibu. Karena apa? Karena fokus kita ketika bukan Tuhan yang menjadi kekuatan itu kita lemah. Ya, karena dengan kekuatan kita kehidupan Kristen tidak bisa dijalani dengan kekuatan diri sendiri Bapak Ibu. Kita butuh anugerah Allah. Di situ kita perlu lari kepada Tuhan. Nah, kemudian jebakan yang lain adalah ya kita bertemu dengan kewalahan ya. Kewalahan itu artinya kondisi yang betul-betul ya kita ini overwhelmed ya. Seperti kita ada diliputi sesuatu yang kita nggak mampu. Daud dan Goliat ya, ketika Daud pun menghadapi Goliat, dia tidak melihat raksasa, tapi dia melihat Tuhan semesta alam. Nah ini jadi lalu Daud mengatakan perkataan Daud ya, peperangan adalah milik Tuhan. Gitu. Kamu melawan aku dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Nah, jadi ini bisa juga menjadi mutu kita ya, kata-kata kita ya. Aku datang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus yang memampukanku. Berikan Tuhan 3 momen khusus ya ketika bangun tidur ya. Mari pikiran kita pertama untuk Tuhan. Ketika
momen kita di tempat tidur, kita ingat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan ya, kita terus mau setia meskipun dalam badai. Kabar baiknya adalah bukan perjuanganmu untuk Tuhan, tetapi perjuangan Tuhan untukmu. Ah, ini luar biasa sekali ya. Kata-kata ini sangat baik sekali. Bukan perjuanganmu untuk Tuhan, tetapi perjuangan Tuhan untukmu. Nah, setelah itu bagian kita lakukan. Ya, kita mau berjuang yang kita mampu untuk Tuhan, kita kerjakan bagian kita. Tapi kita tetap melihat gambaran besarnya itu adalah Tuhan berjuang ya untuk kita ya. Meskipun kita melihat seolah-olah kita berjuang, tapi sebetulnya di balik itu Tuhan berjuang untuk kita. Bagaimana kalau ada kita mengalami suffering ya, mengalami penderitaan. Kita bingung dengan penderitaan ini ya. Jangan katakan Bapak Ibu kita orang Kristen kita bisa apa ya, aman saja dengan penderitaan. Kita bisa loh mengalami seperti temannya Billy Graham, seorang pendeta besar ya. Waktu itu kemudian dia akhirnya menjadi mundur sebagai hamba Tuhan, mundur dalam imannya ya, tidak mempercayai Tuhan lagi karena dia melihat penderitaan hidup ini ya. Nah, jadi karena itu kita perlu melihat penderitaan ini dari kacamata firman Bapak Ibu ya. Kacamata firman adalah ya dunia ini kita akan mengalami kesesakan ya dalam Yohanes 3:16 ayat 33. Setiap orang melakukan sesuatu dengan penderitaannya. Matikan rasa atau obsesi atau lari ya. Penderitaan juga memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Permata bersinar terang di atas beludru hitam ya. Jadi artinya emas itu perlu dipanaskan dengan panas yang luar biasa sehingga emas itu makin murni ya. Bapak Ibu, iman kita itu seperti emas. Kalau kita memang emas, kita nggak usah takut dengan yang namanya api penderitaan itu ya. Pelajarannya dari Ayub ya, bukan penjelasan yang menenangkan ya, yang perlu kita cari, tetapi adalah kita tidak perlu menuntut alasan kenapa Tuhan memberikan ini. Mungkin kita tidak mengerti ketika penderitaan kita alami ya, tapi suatu saat kita bisa mengerti ya. Tapi kalaupun tidak mengerti tidak apa-apa. Kita tidak harus mengerti ya. Contoh saya mengingat sebuah kisah itu seseorang yang wanita diperkosa Bapak Ibu ya, wanita hamba Tuhan melayani diperkosa, dia nggak paham nih kenapa ya saya diperkosa ya. Dia udah melayani Tuhan, tapi waktu peristiwa tahun 98 terjadi pemerkosaan itu, dia bisa menguatkan orang-orang yang diperkosa Bapak Ibu. Ini sebuah contoh saja ya. Artinya Tuhan bisa pakai kita itu ya di dalam luka-luka kita ya, di dalam kejatuhan kita, di dalam duka cita kita, dalam penderitaan kita. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Sama seperti Kristus Bapak Ibu ya, penderitaan Kristus menjadi berkat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini ada ketika penderitaan ya, ubah doa kita dari cabut rasa sakit ini, diubah menjadi Tuhan, gunakan penderitaan ini bagi kemuliaan-Mu ya. Jadi kisahnya begitu. Doanya bergeser ke arah aku ingin mengenal Kristus ya, mengambil bagiannya dalam penderitaannya. Ini doa yang langka ya. Jangan sekedar meminta Tuhan hapuskan rasa sakit ini, tapi mintalah Tuhan pakailah rasa sakit ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di sini letak kemerdekaan dan sukacita yang sejati ya, Bapak Ibu. Suatu saat Bapak Ibu kalau pernah mendengarkan kisah di Syria ya, ada beberapa orang yang ditaruh di orang Kristen yang ketemu ISIS, mereka dipancung
di pinggir laut itu ya, berapa orang ya. Kalau melihat sepertinya kalah ya, sepertinya hancur ya, sepertinya gelap ya. Tapi melalui kesaksian itu Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang ya. Artinya kita mendapatkan teladan yang indah Bapak Ibu. Kalau seandainya waktu itu kita harus hadapi ya. Kita memilih Kristus atau mati. Ya, kita sudah melihat contoh ada orang yang setia sampai mati. Dia tidak melihat pertolongan Tuhan ya yang menyelamatkan dari ISIS itu ya, kepala mereka dipancung satu persatu itu. Mereka tidak melihat Tuhan mendatangkan mujizat pertolongan. Mereka tetap meninggal. Tapi ketika mereka meninggal, mereka menjadi satu kesaksian buat orang Kristen. Kalau nanti kita orang Kristen mengalami seperti itu, ingat bahwa kita punya pengharapan surga yang pasti ya. Yang itu artinya kita punya sesuatu yang sangat bernilai ya. Kita berani, ada orang Kristen dipanggil berani melepaskan dunia ini ya. Melepaskan harta untuk ikut Tuhan ya. Banyak orang-orang Islam yang eh, kesaksian ya. Mereka dari agama yang lalu masuk ke yang baru. Mereka harus melepaskan, harus ditolak keluarganya, ditolak tidak mendapatkan warisan dan seterusnya seterusnya ya dari kesaksian-kesaksian yang kita boleh pernah dengarkan. Jaga gerbang pikiran kita dari kebohongan ya, tolak, jangan izinkan ide, asumsi, narasi sekecil apapun yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan masuk dan menetap dalam pikiran kita. Cabut narasi palsu bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Tuhan telah meninggalkan kita ya. Itu dicabut Bapak Ibu yang sama sampai sedikit akar pun kita cabut. Jangan biarkan kita ya melayang di hati kita ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang salah. Ganti, tanam ya dengan kebenaran ini. Ganti kebohongan itu dengan realitas bahwa Allah itu berdaulat. Allah itu baik ya. Buktinya Kristus sudah mati buat kita Bapak Ibu. Itu bukti kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang terbesar. Jadikan itu pelampung keselamatan di tengah badai. Mungkin kita saat ini dalam kesulitan keuangan, kesulitan relasi, kesulitan rela- sesuatu yang kita inginkan ya, tapi belum kita dapatkan dan seterusnya, seterusnya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu kalau kita takut ditolak Tuhan ya, tentang keselamatan begitu ya. Apakah keselamatan itu bisa hilang ya? Intinya adalah Bapak Ibu, Tuhan yang memegang kita ya, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau jabat tangan orang ya Indian kuno itu ya, kalau ini tangan Tuhan, ini tangan manusia. Tangan manusia bisa tidak setia Bapak Ibu ya, tapi tangan Tuhan tetap setia. Tidak Roma 8:38 sampai 39. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ya. Ketika kita statusnya anak Tuhan, ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama-lamanya status itu tidak akan berubah, Bapak Ibu ya. Selama-lamanya kita milik Tuhan, selama-lamanya ya. Jadi ini ada kisah ya, cerita raja dan pelacur. Raja menikahi pelacur, ini sebuah kisah yang apa adanya. Pelacur itu berubah karena menjadi ratu, Bapak Ibu. Nah, kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Status orang benar itu tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu, dengan kita jatuh dalam dosa. Ya, memang artinya bukan berarti melegalkan kita melakukan dosa. Justru kalau kita tahu bahwa kita ini sudah dibenarkan, dikuduskan, kalau kita hidup di dalam sesuatu yang tidak kudus, pasti itu Roh Kudus menolong kita untuk kita tidak damai sejahtera, Bapak Ibu. Pasti hidup kita ini kita tidak nyaman.
Kita tidak akan senang ya kalau misalnya gambaran orang yang ketemu orang yang sudah bersih ya, udah pakai jas, lalu ketemu dengan kotoran ya, tempat yang kotor. Lalu dia mandi di situ, itu kan tidak masuk akal. Kalau dia suka di situ, itu gambarannya ya memang dia belum pernah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kalau orang udah jelas, udah terima keselamatan yang pasti, lalu dia berubah melepaskan itu untuk terima keselamatan yang tidak pasti. Itu kan menurut saya adalah ya memang dan seumur hidup dia tidak pernah kembali lagi kepada Kristus. Itu artinya dia belum pernah sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya itu konsepnya, doktrinnya begitu ya. Jadi keselamatan yang kita terima itu kalau kita sudah sungguh-sungguh terima Kristus, kita akan dijaga oleh Tuhan dengan rahmat, apa namanya, dengan kedaulatan Allah ya. Oke. Ada lagi jebakan dalam otak kita, kita tidak pernah merasa puas ya. Ini seperti anjingnya ya, sebuah anjing yang dikasih biskuit nggak puas terus, minta terus. Nah, manusia juga bisa begitu. Kita rasanya nggak puas gitu ya. Ketika orang kaya ditanya, orang yang sangat amat kaya ditanya, kapan lagi puas? Dia mengatakan sedikit lagi. Artinya masih belum puas ya. Udah punya semuanya, memiliki harta benda 7 turunan pun nggak habis. Kapan puas? Sedikit lagi. Artinya nggak pernah puas, Bapak Ibu ya. Nah, itu ini gambaran kontras Nero dengan Paulus ya. Nero itu kaisar kaya tapi tidak pernah puas. Paulus tawanan yang miskin selalu puas. Nah, ini penggambaran kita mau menjadi seperti apa Bapak Ibu ya. Rahasia Paulus, aku telah belajar merasa cukup dalam segala keadaan. Jadi otak kita ini kita yang atur. Pikiran yang tidak puas, no, no, no. Aku tidak mau. Aku belajar cukup. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ya, cukup saja. Ya, ini konsep Swedia itu lagom. Cukup saja, tidak terlalu banyak atau sedikit. Kita ini dalam dunia ini, Bapak Ibu, kita ini tidak memiliki, Bapak Ibu. Kita ini hanya pengurus dari apa yang Tuhan berikan. Ya, kita ini eh, yang mengatur saja supaya apa yang dipercayakan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kita ini istilahnya yang mengatur ya supaya segalanya membawa kemuliaan buat Tuhan. Jadi belajar puas ya. Ini contohnya menggunakan alat toolnya tadi ya, cabut ketika ada pikiran saya harus memiliki lebih banyak lagi. Tanam ya, saya akan puas dengan apa yang saya miliki. Karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan saya. Lalu nilai diri saya. Cabut kalau ada pikiran yang mengatakan nilai diri saya itu karena harta, prestasi, apa kata orang. Tapi kita tanam bahwa saya berharga itu karena karya Kristus dan anggapan Allah. Saya bernilai. Ya, jadi itu cabut tanam itu perlu berkali-kali Bapak Ibu ya, karena iblis masuk pikiran-pikiran yang lain-lain, tapi intinya sama itu ya. Tetapi kita melihat bahwa ya kita ucapkan berkali-kali ya, Bapak Ibu boleh bersama-sama mengucapkan dengan saya. Saya berharga karena karya Kristus mati buat saya dan anggapan Allah menganggap saya berharga. Diucapkan berkali-kali ya. Cabut kalau ada kata-kata, saya tidak memiliki apapun yang saya inginkan. Ganti, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke ya, ini saya ingin apa itu namanya terlewat aja. Hmm, Ya, intinya di otak kita itu ada 86 miliar neuron ya. Nah, di dalam neuron itu ada struktur mikrokospis namanya mikrotubulus ya, otak dari sel. Nah, setiap kali kita berpikir ya Bapak Ibu, mikrotubulus itu membuat
perancangan baru untuk mendukung pikiran kita, Bapak Ibu ya. Jadi ketika mikrotubulus itu berkarya, bekerja, jadi dibutuh waktu 10 menit untuk pikiran baru membentuk struktur otak kita menjadi baru. Makanya tadi doa saya, sebelum mendengar, setelah mendengar itu, ya setelah kita setiap mendengar firman Allah ya, tidak hanya sekarang, tapi yang lalu, sekarang, dan seterusnya, itu membentuk struktur otak yang baru terus-menerus, Bapak Ibu ya. Jadi pesan harapannya adalah kita ini dalam 10 menit bisa membuat Bapak Ibu yang baru. Ya, karena ada pengertian yang baru yang diberikan. Karena ada Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kita, yang memberi iluminasi kita. Dua undangan, mari biarkan Tuhan mencintaimu. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti memikirkanmu. Pikiran kasih, ya, bukan penghakiman. Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Studi kepercayaan pada Tuhan yang penuh kasih, faktor utama penyembuhan pasien HIV, ya ini ada studi seperti itu. Betapa berharganya Bapak Ibu, betapa berharganya, betapa berharganya bagiku, ya Allah, pikiran-pikiranmu. Ya ini yang kita belajar berpikir pikiran-pikiran Allah, divine, ya pikiran-pikiran ilahi. Biarkan Tuhan memimpinmu ya. Setiap hari kita menjawab kebenaran siapa yang akan kupercayai. Pilot kita adalah Tuhan yang memiliki kata terakhir. Abaikan papan iklan yang menyesatkan ya. eh, ada kisah yang bagus dari seseorang Bapak Ibu yang ikut nge-gym dan lalu lomba. Nah, lalu coachnya itu pelatihnya itu kepada seorang wanita namanya M gitu ya. Ikut lomba dia dan coachnya itu yang ngomong begini. M, kalau nanti kamu itu lomba, banyak suara yang kamu dengerin, tapi jangan dengarkan mereka. Ya. Dengarkan suara coachmu saja ya. Dengarkan suara pelatihmu saja. Ya karena ternyata di dalam lomba itu memang ada yang mengatakan, ah kamu nggak bisa, ayo tambah, ayo tambah. Jadi artinya bisa salah ya mengambil keputusan. Jadi artinya Bapak Ibu kita memiliki pilot Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan, kita ikut. Jadi itu sudah Filipi 4 ayat 8. Kamu hanya satu pikiran jauhnya dari mengingat bahwa kamu dicintai dan dipimpin Bapa yang baik. Oke, ini matriksnya ya. Jadi kalau ada pikiran yang salah ya, ubah, ganti. Ya, ini saya tidak ingin ya jika ini ada ini rangkumannya seperti ini. Saya pikir saya akan stop di sini ya. Eh, ubah pikiran kita, ubah hidup kita ya. Ambil alih pikiran, ruang kendali pikiran kita ini ya. Seorang murid Kristus adalah orang yang membiarkan Tuhan mengubah cara hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Max Lucado ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama belajar.